Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang kewirausahaan, kepemimpinan, dan organisasi usaha. Kepemimpinan ialah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok orang ke arah tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Yang dimaksud dengan wirausahawan ialah khalifah yang mampu mengendalikan dirinya demi kesuksesan jangka panjang dengan mengesampingkan kesenangan jangka pendek yang ia dapatkan untuk mensukseskan usaha yang sedang dimulai ataupun sudah dimulai. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ialah dia harus memiliki pendidikan umum yang luas. Selain pendidikan, dia juga harus memiliki kematangan mental dan rasa yang ingin tahu akan sesuatu dan memiliki juga kemampuan analisis sehingga ia bisa cepat dan cermat dalam mengambil keputusan. Setelah itu juga, ia harus memiliki daya ingat yang kuat sehingga ia bisa konsisten dan mengatasi segala permasalahan. Dan ia juga harus memiliki integratif atau memiliki integritas yang terpadu agar dapat mendekati suatu permasalahan dengan berbagai pendekatan secara terpadu. Dan yang terakhir, ia harus memiliki keterampilan komunikasi sehingga pemimpin akan disukai oleh anak buah dan mudah sekali dalam membentuk jaringan dalam bisnis. Kunci keterampilan dari seorang pemimpin. Yang pertama, ia harus memiliki visi yang kuat dalam mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, ia mampu berkomunikasi baik dan menjadi pendorong dan penggerak yang efektif. Yang ketiga, ia mempunyai kemampuan berpikir jernih. Hal ini sangat diperlukan dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, ialah ia berinovasi. Ia berperan sebagai visioner. Pemimpin harus memikirkan masa depan perusahaan, bagaimana cara berkompetisi yang lebih baik, dan cara mengembangkan perusahaannya, dan apa produk yang akan dibuatnya. Yang selanjutnya ialah operasi. Ialah pemilik harus sekaligus pemimpin ini, ialah sebuah usaha yang harus memiliki kemampuan untuk mengatur pertumbuhan bisnisnya. Yang terakhir ialah inspirasi, berasal dari harapan karyawan maupun pelanggan bahwa seorang wirausaha seharusnya menjadi pendorong kemajuan perusahaan dan menjadi pemenang dalam persaingan usaha. Internal locus of control dan keberhasilan usaha. Maksudnya ialah internal locus of control adalah memandang bahwa keberhasilan ataupun kegagalan tergantung pada usaha diri sendiri. Locus of control adalah pengendalian individu atau pekerjaan yang mereka lakukan dan juga kepercayaan mereka terhadap keberhasilan dirinya dan kemudian menurut Kreitner dan Kinichki tahun 2005, locus of control merupakan salah satu variabel kepribadian atau personality yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap dirinya untuk kemampuan mengontrol nasibnya sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah sudah menjelaskan bahwa Dia akan menciptakan khalifah di bumi. Khalifah adalah pemimpin yang sebelum ia memimpin masyarakat, maka seseorang tersebut berkewajiban untuk memimpin dirinya sendiri. Untuk membangun kepemimpinan pribadi, yaitu memiliki 6 langkah. Yang pertama, menjadi pribadi yang proaktif. Yang kedua,
menerapkan manajemen prioritas. Yang ketiga, berpikir solutif. Yang keempat, berpikir besar. Yang kelima, hidup dengan integritas. Dan yang terakhir, memiliki mental yang berkelimpahan atau abundance mentality. Kepemimpinan dan organisasi usaha. Rentan usia 17-20 tahun, minat untuk melakukan usaha masih sangat tergolong sedikit. Di usia 31 tahun sampai 45 tahun, rentan usia untuk memulai UMKM sudah melonjak sampai sekitar 580-an. Kemudian di usia 46 tahun sampai 55 tahun merupakan pelaku UMKM yang baru memulai usahanya. Berikut beberapa karakteristik positif untuk usaha kecil. Ini ada 5. Yang pertama, tahan banting. Seorang wirausahaan harus senantiasa memiliki sikap yang tahan banting. Yang kedua, fleksibel. Usaha yang fleksibel akan selalu siap dengan berbagai macam perubahan yang selalu berganti dengan cepat. Yang ketiga, mandiri. Sebuah usaha yang mandiri akan cepat berkembang. Akan tetapi kemandirian harus didukung dengan pendanaan eksternal untuk menjadikan usaha tersebut menjadi usaha yang berorientasi global. Yang keempat, efisien karena dikerjakan oleh seluruh anggota keluarganya, sehingga akan banyak memangkas dana operasional dikarenakan dilakukan oleh anggota keluarga. Yang kelima, self-finance atau family finance. Usaha untuk dibiayai dengan modal pribadi akan cepat tumbuh dan tidak akan menghabiskan waktu untuk mencari modal eksternal kembali. Tetapi di dalam usaha kecil memiliki karakter yang negatif dari usaha kecil, yaitu ada 6. Yang pertama, informal. Yang kedua, skala ekonomi rendah dalam perusahaan. Yang ketiga, tidak ada standar operation produk atau yang biasanya disebut dengan SOP. Yang keempat, belum menetapkan prinsip-prinsip manajemen. Yang kelima, tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh. Dan yang terakhir, pengembangan terbatas. Organisasi usaha adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang demi mencapai tujuan bersama melalui visi dan misi yang telah dirumuskan. Adapun bentuk-bentuk badan usaha, yang pertama, perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk usaha yang sederhana, pemodalan relatif terbatas, dan usaha tersebut dilakukan oleh perseorangan. Yang kedua, perusahaan terbatas, yaitu sebuah perseroan yang menjual, mengeluarkan, dan bertanggung jawab atas saham yang dikeluarkan olehnya. Untuk memperoleh modal usaha, setiap orang bisa memiliki satu ataupun lebih saham tersebut. Yang ketiga, persekutuan komandisier adalah berkumpulnya beberapa orang untuk mengikatkan diri untuk menyerahkan modal kepada perusahaan yang dijalankan oleh satu atau beberapa orang anggota dengan nama bersama dan mereka adalah pemiliknya. Yang keempat, persekutuan firma adalah perkumpulan yang didirikan oleh beberapa orang yang dikelola dan dimiliki bersama. Yang kelima itu koperasi, yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan yang berdasarkan kekeluargaan. Pengertian usaha kecil menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil adalah: yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta,
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Yang ketiga, milik warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha mencegah atau usaha besar. Yang kelima, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Baiklah, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.